Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah Tritunggal, Tuhan yang kami muliakan, yang kami puji dan kami sembah di sepanjang hidup kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari di mana Tuhan membangunkan kami kembali. Di hari yang baru kami sambut ya Bapa segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan, kesehatan yang baik, yang sangat berharga. Kami terima dengan ucapan syukur. Terlebih lagi firman-Mu ya Tuhan, yang terus menolong kami, memperbaharui hidup kami, supaya hidup kami yang dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa bisa menjadi sumber sukacita dan kekuatan dan damai sejahtera dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang sudah memasuki bagian yang baru di dalam topik yang besar yang akan kita bicarakan bersama, Bapak Ibu Saudaraku, yang akan kita dengarkan bersama, ya, dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sekarang ya Bapak Ibu Saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita ya dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Ya. Saya pastikan dulu terhubung. Oke. Baik. Ya. Baik, puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Ya, salam kudus buat kita semua. Amin. Ya, terutama dari Medan, saudaraku. Puji Tuhan, Bapak Evangelis Aliarno Situmorang. Salam sehat selalu beserta dengan keluarga. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Ya, kita akan sama-sama membaca Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Oke, sudah siap Bapak Ibu Saudara? Siap ya? Baik. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan baca untuk kita semuanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita beberapa kali ya saudara-saudara sudah membicarakan tentang hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah sebagai rincian dari perbuatan-perbuatan daging yang dapat merusak ya kehidupan manusia, dan bahkan juga tidak terkecuali godaan itu juga akan bisa menjatuhkan orang-orang percaya, orang-orang kudus. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersyukur kepada Tuhan
karena kita bisa lepas dari segala jerat yang merugikan, yang merusak kehidupan kita, karena kita sekarang sudah memiliki kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kepada kita diberikan perlindungan dan pemeliharaan dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mendapatkan fokus yang baru. Amin. Fokus yang baru yang sungguh-sungguh memberikan kesanggupan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sangat memerlukan kesanggupan, kekuatan yang memberikan kepada kita kemampuan supaya kita bisa hidup berjalan menurut Roh Kudus. Amin. Bukan lagi menurut keinginan duniawi, bukan lagi menurut keinginan daging. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi sejak kita diselamatkan, setelah kita menerima kebenaran, menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal, dan menerima meterai Roh Kudus di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja berjalan tanpa pimpinannya. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Dia tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, tetapi memeteraikan hidup kita justru. Amin. Supaya kita bisa di dalam penyertaan Tuhan, ya, di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, Bapak Ibu Saudara, situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi itu artinya penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya Injil Kristus, ketika kita percaya Injil keselamatan. Sehingga saudara-saudara, sekarang kita mempunyai, ya, kita menyadari bahwa sekarang kita mempunyai kesanggupan. Amin. Kesanggupan apa Bapak Ibu Saudara? Ya, kesanggupan untuk hidup berjalan menurut konsep Allah, di dalam konsep manusia baru, ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi kita sekarang memulai dan melanjutkan kehidupan kita, ya, tidak seperti kehidupan sebelum kita diselamatkan lagi, tetapi benar-benar sebagaimana gambaran kehidupan Kristus yang telah dipermuliakan. Itulah menjadi pola-pola dari gambaran kehidupan kita sesudah kita diselamatkan. Jadi lain dahulu, lain sekarang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita bukan pengharapan yang selalu mudah-mudahan. Amin. Bukan selalu semoga-semoga, kemungkinan-kemungkinan, maybe yes, maybe no. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Dan pengharapan ini dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Apa itu artinya bahwa segala keinginan kita pasti terpenuhi? Segala apa yang kita inginkan di dunia ini pasti terjadi? Sebagaimana orang-orang mengejarkan bahwa apapun yang kamu minta pasti Tuhan kabulkan. Apa iya Bapak Ibu Saudara? Apakah orang yang sudah mengajarkan
apapun yang kamu minta pasti Tuhan berikan. Apakah semua keinginannya pasti Tuhan penuhi? Tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar memahami bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan di Efesus pasal 1, terpujilah Allah kita, ya, sebab di dalam Kristus Yesus Allah telah sudah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Ya, karena itulah Paulus menasihati jemaat, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah menghendaki ya supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itulah yang menjadi keinginan kita. Kesanalah keinginan dan kemauan kita arahkan. Supaya apa? Supaya kita boleh yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, kita yang sudah diciptakan di dalam kekudusan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari setiap saat bahwa kita disanggupkan oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak lagi bergantung kepada apa? Kepada pikiran kita sendiri, kepada kemauan kita sendiri, kepada bergantung pada keinginan kita sendiri, tetapi kepada keinginan Tuhan. Ya, banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, yang berbicara bahwa dia mereka mengatakan bahwa jadilah kehendak Tuhan. Tetapi jadilah kehendak Tuhan, bagaimana jadinya, Bapak Ibu Saudara? Ya, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan jadilah kehendak Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita di dalam suatu kehidupan yang terpisah dari dunia ini. Dan banyak orang yang tidak memiliki kesadaran seperti itu. Mereka hanya mempunyai kesadaran ya sebagaimana mereka lahir ke dunia ini, ya, berjalan, melakukan segala apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki, tapi tidak pernah menyadari apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan yang baru, di mana saat ini Tuhan bekerja, bukan bekerja di lorong-lorong kegelapan, bukan bekerja menurut perasaan manusia, bukan bekerja menurut imajinasi manusia. Tidak ada Tuhan bekerja ya di dalam rangkaian ya pikiran-pikiran manusia yang tidak didiami oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Sebab Paulus telah mengatakan di Roma pasal 18, sebab barang siapa yang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukanlah milik Allah. Ya, sebab barang siapa yang tidak mempunyai Roh Kudus, dia bukanlah milik Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang yang belum menyadari, yang belum mengalami bahwa dia sudah memiliki Roh Kudus, ya, dia tidak mungkin bisa mengetahui bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, karena kesadaran itu tidak ada. Yang ada adalah hanya kesadaran manusia lama, kesadaran kehidupan yang sifatnya duniawi, dan kesadaran untuk menjadi egois dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebab
Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 2, sebab manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jadi karena seseorang mempunyai kehidupan baru, karena seseorang telah mengalami kehidupan ciptaan baru di dalam Kristus, merekalah yang mempunyai satu-satunya kesadaran tentang kehadiran daripada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Bukan berdasarkan perasaan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan mengatakan bahwa ya kita mempunyai Roh Kudus karena kita berdoa gemetar-gemetar. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Lompat-lompat, loncat sana, loncat sini. Ya, berteriak-teriak. Ya, dengan musik yang hingar-bingar. Bapak Ibu Saudara, sampai tidak sadar lagi. Lalu mulai berkata-kata di dalam bahasa roh katanya. Itu bukan bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau itu bahasa roh berarti bukan berasal dari Alkitab. Karena bahasa roh yang ada di zaman sekarang ini tidak bisa diartikan. Kalau bahasa roh di dalam Alkitab itu ada artinya. Ada karunia penerjemah yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang yang berbahasa roh, sehingga dengan penerjemahan itu bisa dijelaskan apa maksud Tuhan dengan kata-kata bahasa roh itu. Kalau di zaman sekarang ini mana ada penerjemahnya, Bapak Ibu Saudara. Semuanya berteriak gemuruh ya dengan kata-kata bla bla segala macam Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak kita mengerti, tidak ada orang yang mengerti apa yang diucapkannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Bukan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Mungkin pekerjaan roh-roh di udara. Ya, penguasa-penguasa di udara. Roh-roh yang sekarang sedang bekerja di dalam kehidupan orang-orang durhaka katanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana ya artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah itu membuat kita menjadi tidak sadar? Ya, kemudian berbahasa-bahasa yang tidak jelas. Ya, saudaraku, sama sekali tidak demikian. Tapi ya, buah roh, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita berdasarkan kasih-Nya yang sempurna, kasih Yesus yang sempurna. Itulah yang kita pahami sebagai cara Tuhan memimpin hidup kita menurut keinginan roh dan bukan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya bagian yang pertama buah roh dikatakan tadi di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa itu ya. Jadi kita diberitahu oleh firman Tuhan, ya kalau kita ingin mengetahui buah daripada Roh Kudus itu, dimulai dari apa? Dimulai dari kasih. Sebab Allah adalah kasih, ya. Dan Yesus Kristus menunjukkan kasih Allah itu sempurna di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Tapi di sini perlu saya perjelas juga bahwa tidak dikatakan buah-buah roh. Ya, jadi jangan salah mengucapkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena di sini ada 9 buah roh. Jadi bukan 9 buah-buah roh. Ya, jadi buah roh. Kenapa? 1 buah ya 9 rasa. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu Saudara ya. 1 buah 9 rasa. Jadi dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan dalam King James Bible, ya, the fruit ya of the Spirit, bukan the fruits, bukan bentuk jamak disebutkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi
the fruit of the Spirit, bukan the fruits of the Spirit. Jadi satu buah dengan 9 rasa, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak mungkin ada orang yang mengasihi tapi tidak mengalami sukacita. Tidak mungkin orang yang mengasihi tapi tidak hidup dalam damai sejahtera. Tidak mungkin orang yang mengasihi tapi tidak memiliki kesabaran. Tidak mungkin orang yang mengasihi tidak ada kemurahan hati. Dan tidak mungkin orang yang mengasihi tidak mempunyai kebaikan. Dan tidak mungkin orang yang mengasihi tidak mengalami kesetiaan. Tidak mungkin orang yang mengasihi tidak mempunyai sifat kelemah lembutan. Dan tidak mungkin orang yang mengasihi tidak mempunyai penguasaan diri. Dan secara bertukar demikian Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak mungkin orang yang mempunyai sukacita tapi tidak hidup dalam kasih. Itu nonsens ya. Itu omong kosong. Orang bilang dia bersukacita tetapi dia tidak hidup di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena ini adalah buah Roh Kudus. Jadi bukan buah Roh Kudus. Satu buah dengan 9 rasa. Ya, pernah Bapak Ibu Saudara dengar atau pernah Bapak Ibu melihat namanya permen nano-nano begitu ya. Ya, dengan 3 rasa ya, ada asam, manis ya Bapak Ibu Saudara dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara, kira-kira ya, walaupun gambarannya itu adalah gambaran yang tidak sempurna, tidak mungkin bisa menggambarkan buah roh, tetapi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, buah roh ya, sekali lagi bukan buah roh. Jadi jangan salah mengucapkan ya Bapak Ibu Saudara. Karena 9 ya rasa buah roh ini adalah di dalam satu kesatuan ya, yaitu yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara simultan, secara sekaligus ya. Tadi sudah saya katakan ya, tidak ada orang yang hidup di dalam kasih tapi tidak bersukacita, atau tidak ada orang yang bersukacita tetapi tidak hidup di dalam kasih. Ya, tidak ada orang yang hidup di dalam kasih tapi tidak mengalami damai sejahtera, dan tidak ada orang yang mengalami damai sejahtera di luar kasih, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Nanti ya, hari-hari berikutnya ke depan akan kita rinci ya di dalam penjelasan kita ya, dari firman Tuhan saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara seperti apa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, tapi intinya adalah bahwa sekarang kita mempunyai kesanggupan ya, mempunyai kemampuan. Kita bukan orang yang tidak berdaya Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Amin. Itu kesadaran yang keliru. Itu kesadaran yang salah. Kalau ada orang merasa tidak berdaya terus-menerus dalam hidup ini, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita, seolah-olah Tuhan tidak menyanggupkan kita, seolah-olah Tuhan jauh dari kehidupan kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Itu adalah kepercayaan yang keliru, dan itu tidak boleh dipertahankan. Sebab apa? Sebab itu adalah konsep pengetahuan yang lama. Ya, itu harus dihapuskan dan digantikan dengan konsep pengetahuan, pengenalan akan Tuhan dengan cara yang benar. Cara yang benar bagaimana? Cara yang benar berdasarkan pengertian kehidupan kita melalui manusia baru. Amin. Jadi kita harus mengenali identitas kita. Ya, identitas kita yang baru. Dengan hal-hal apa sajakah kita mengetahui bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus?
bukan berdasarkan imajinasi kita, dan bukan berdasarkan khayal pikiran kita, dan bukan berdasarkan pengetahuan kita sendiri, dan juga bukan berdasarkan apa yang kita capai dalam hidup kita, dan bukan berdasarkan perkataan-perkataan manusia dan apapun itu Bapak Ibu Saudara, tapi berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Sebab tidak mungkin Roh Kudus bekerja, tidak mungkin Roh Kudus berurusan dengan manusia di luar daripada firman Tuhan. Tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan dia tahu bahwa Tuhan memelihara hidupnya, itu dari mana taunya Bapak Ibu Saudara? Apa itu hanya sekedar satu ucapan yang ikut-ikutan, atau ucapan yang didasarkan pada perasaan saja, ataukah memang ya pengharapannya didasarkan pada firman Tuhan yang sungguh-sungguh dimengerti dengan benar bagaimana Allah saat ini mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal dengan sempurna. Itulah yang kita sadari Bapak Ibu Saudara, sehingga kita katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat itu tidak berarti bahwa segala keinginan-keinginan kita pasti terkabul. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab keinginan-keinginan kita mesti harus diseleksi oleh Tuhan. Sebab kita juga Bapak Ibu Saudara bisa salah berdoa. Dan kalau kita salah berdoa, ya kita harus memperbaiki. Amin. Kita harus memperbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang doa, maka kita akan terus-terus melakukan kesalahan baik di dalam doa-doa kita. Dan itu sebabnya banyak orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan. Kecewa pada dirinya, kecewa pada orang lain. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Banyak orang yang berdoa itu ingin memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dan ketika tidak menjadi kenyataan apa yang diinginkannya, maka orang itu menjadi kecewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia ini, ya, dikatakan supaya kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Di kitab Efesus pasal 5 dikatakan apa? Janganlah kamu bodoh, tapi ketahuilah kehendak Allah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kehendak Allah itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Sepintar apapun, secerdas apapun, ya, sampai sekolah setinggi apapun, dengan ilmu apapun, tidak ada manusia yang bisa mengusahakan kehendak Allah. Tidak ada manusia yang bisa sampai, ya, kepada Allah. Yesus mengatakan kalau tidak melalui aku. Amin. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita melalui Yesus? Melalui iman, amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, through faith. Ya, melalui. Jadi ada akses, ada jalan masuk yang membuka pintu, ya, bagi kita supaya kita bisa terhubung dengan Allah yang hidup. Itulah melalui Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, ya, di akhir doa kita selalu kita menutupnya dengan apa? Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kita tahu Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Dialah yang sanggup. Amin. Yesuslah yang sanggup, karena dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan disitulah segala penghalang, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya, supaya kita tidak terhalang, supaya akses jalan masuk kita berhubungan dengan Tuhan kita itu
24 jam. Ya Bapak Ibu Saudaraku, terbuka dan tidak ada yang bisa membatasi kita untuk merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Dari mana kita tahu dan bagaimana kita bisa percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan selalu dekat, Bapak Ibu Saudaraku? Itu bukan dengan rasa-rasa, ya. Itu bukan dengan usaha dan perbuatan-perbuatan kita. Tidak bisa kita mengusahakan itu, Bapak Ibu Saudara. Hanya melalui iman kepada firman Allah. Amin. Tadi sudah saya katakan, karena tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin Roh Kudus bekerja di lorong-lorong kegelapan. Tidak ada pengertian, tapi Roh Kudus bekerja. Itu Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin itu. Itu keyakinan yang keliru. Ya, Roh Kudus bekerja berdasarkan pengertian. Amin. Berdasarkan pemahaman yang benar. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap pagi kita boleh bangun pagi. Amin. Pertama-tama bersyukur dan kita menyanyikan lagu pujian kita kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan apa? Mendengarkan firman-Nya. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, iman bukan timbul dari perasaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, iman bukan timbul dari imajinasi yang dibangun oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Itu penyesatan namanya. Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kuduslah yang mengerjakan itu. Yang tadinya orang tidak sanggup beriman, yang tadinya orang tidak mampu mempunyai pengharapan, maka Roh Kudus akan menolong orang itu mengerti pertama-tama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi tidak ada orang yang tahu kehendak Tuhan tapi tidak tahu firman Tuhan. Tahu dari mana? Tahu dari pohon beringin, ya, tahu dari mimpi, tahu dari penglihatan. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak ada jaminan. Ya, seperti itu tidak ada jaminan. Yang ada jaminan adalah kalau kita mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan, di dalam Yesus kamu, amin, bukan di luar Yesus. Saudara dan saya harus menyadari, ya, setiap hari kita ini bukan sedang berada di luar Yesus, tapi kita di dalam, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau bisa disebut kita ini adalah ordal, begitu ya. Orang dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan orang luar. Jadi bukan mengetok-ngetok pintu lagi. Kalau mengetok-ngetok pintu, itu posisinya masih di luar. Tapi kita sudah menikmati di dalam. Amin. Di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga itu yang membuat kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk terhindar dari kekhawatiran yang berlebihan. Ya, kekhawatiran banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, kita juga tentunya pasti ada kekhawatiran, tapi tidak dikuasai. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Ya, tentunya kita harus ada kekhawatiran juga supaya kita bisa bertindak mengantisipasi. Ya, untuk bisa bertindak berjaga-jaga. Ada kekhawatiran tapi tidak dikuasai. Kalau dikuasai berarti itu sudah menjadi negative thinking. Ya, sudah dikuasai berarti sudah dimatikan pengharapannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah dilemahkan. Sudah dikuasai oleh keinginan daging. Ya, tidak mempunyai lagi kekuatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak lagi mempunyai keinginan untuk mengasihi sesamanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sudah dikuasai oleh egois dan menyalahkan orang lain terus, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, ya, kita mempunyai kesanggupan
sekarang kita mempunyai kemampuan. Kita bukan orang-orang yang di dalam Kristus, ya, sebagai orang-orang yang tidak menyadari bahwa kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan yang menopang hidup kita. Tetapi kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudaraku, adalah orang-orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang-orang kudusnya Tuhan yang menyadari bahwa, ya, di dalam Kristus Yesus kita mempunyai suatu kehidupan yang unik, ya, kehidupan yang istimewa, suatu kehidupan yang layak dijalani, sangat layak dijalani dan disyukuri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab Allah sangat mengasihi kita. Amin. Bukan hanya sekedar anak, tetapi kita ini adalah anggota tubuhnya yang terhubung dengan Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena dunia tidak mungkin lebih kuat daripada kasih Kristus. Dunia tidak lebih kuat daripada pertolongan, daripada pemeliharaan, kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Tidak ada yang dapat menghempaskan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari rencana Allah yang begitu baik untuk masa depan kita. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu Saudara, kesadaran yang seperti itu tidak mungkin dimiliki oleh orang yang hanya sekilas-sekilas saja mengetahui firman Tuhan. Karena keinginan daging itu sangat kuat untuk mengembalikan pikiran orang ke masa yang lalu. Dan itu menimbulkan problem, ya, menimbulkan penyesalan. Ya, penyesalan kepada diri sendiri, ya, penyesalan kepada orang lain, dan akhirnya penyesalan kepada Tuhan, dan keputusasaan, dan stres, dan segala macam, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang negatif, ya, bisa menggelayuti pikiran orang yang tidak terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kerelaan hati, amin, ketersediaan daripada hati kita, kemauan kita harus dibentuk. Karena itu tidak bisa terjadi secara otomatis, Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran dan hati kita itu mempunyai orientasi juga kepada kehidupan yang lama, berjalan mundur, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan keinginan daging namanya. Kita tidak bisa percaya begitu saja bahwa, ya, pikiran kita itu akan selalu baik-baik saja tanpa kita menyerahkan diri kita, waktu kita, sengaja, ya, mengambil waktu dengan pengorbanan tentunya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita selalu bersedia, ya, mendengarkan terus nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Sebab kita perlu dinasihati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena kita ini rentan untuk gagal, ya, mempercayai kehendak Tuhan, karena kita ini adalah orang daripada masa lalu yang sudah jatuh. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, amin. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara, setiap saat. Tidak ada waktu, tempat, dan kondisi di mana kita tidak membutuhkan Tuhan, amin. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang perlu, ya, penting sekali kita perkembangkan. Suatu kemauan yang dibentuk, diproses oleh Tuhan, ya, oleh kuasa Roh Kudus, pastikan membawa kita kepada pengharapan yang penuh, ya, akan membukakan pikiran kita, mempercayai janji daripada Tuhan itu memang sungguh iya dan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian ini buah roh yang dirinci 9 buah roh. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari itu ke depan. Ya, setiap hari kita akan membicarakan itu di saat teduh kita. Saudaraku, karena disitulah sumber kekuatan kita untuk menghadapi
berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini kita hidup hanya satu kali berjalan. Ya, hanya satu kali saja Bapak Ibu Saudara kita lewatkan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak bisa lagi kita mengulang apapun. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya sudah terlambat, sudah selesai. Tapi selagi Tuhan memberikan kita panjang umur, Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik, Tuhan memberikan kita waktu, mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Paulus katakan karena hari-hari ini adalah jahat. Karena situasi di dunia ini bukan menjadi semakin membaik. Bapak Ibu Saudara, keinginan dunia ini mempunyai jurusannya sendiri. Dan itu dikatakan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak mungkin menaruh pengharapan kita di situ. Tidak mungkin kita bersandar kepada keinginan dunia ini yang menjerumuskan kita, yang membawa kita tenggelam kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi kita harus mengarahkan keinginan kita, kemauan kita, selera-selera kita, minat-minat kita, kerinduan-kerinduan kita, cita-cita kita hanya tertuju kepada apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, apa yang diinginkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu Saudara, karena Dia sangat mengasihi kita. Dialah yang menetapkan, yang menentukan, yang telah merancang hidup kita supaya menjadi selaras dengan kehendaknya dan rencananya yang penuh damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Pagi hari yang penuh kasih dan sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk memperlengkapi hati dan pikiran kami, jiwa kami dan roh kami, bahkan tubuh kami, untuk kami bisa pakai yang Tuhan beli dengan harga yang lunas dibayar. Begitu berharga hidup kami bagimu ya Tuhan, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bagi semua orang yang membutuhkan kesaksian kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Kami sungguh merindukan supaya Roh Kuduslah yang memimpin hidup kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana, supaya tidak bersandar pada pikiran kami sendiri yang lemah, tetapi bersandar kepada pikiran Kristus yang kuat, yang teguh dan yang kokoh, yang berdiri, memberikan kepada kami pengharapan yang terbuka, bahwa masa depan kehidupan kami sungguhlah cemerlang di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus hidup kami dari kesia-siaan, dan kami ditempatkan bersama Kristus di dalam kemuliaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengaruniakan segala kecukupan, berkat-berkat-Mu untuk memenuhi segala apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini, supaya kami tidak akan dipermalukan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Biarlah itu berhasil oleh karena Tuhan yang menyertai, Roh Kudus yang menyertai. Diberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan penuh kerelaan datang dengar-dengaran akan firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, sebab Engkau memperhitungkan segala kebaikan-Mu bagi setiap orang yang percaya, yang selalu rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan hari yang baik ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus dan atas pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Sampai jumpa besok pagi lagi. Amin.